请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。师兄，belum unmute师兄，感恩。Baik, Kanan. Ya, Kanan Maria Krislina Seci ya. Selamat pagi Sesung Seci semua. Salam sehat untuk kita semua ya Sesung Seci. Sebelumnya Kanan kepada Master ya. Kanan kepada co-host tim Sing Fasyang dan Indi Sari. Baik Sesung Seci, kita telah bersama-sama ya Sesung Seci telah mendengarkan sharing dari Master ya, wejangan dari Master, apa yang Master sampaikan pada hari ini, tentu Sesung Seci masing-masing telah mendengarkan dengan sangat seksama ya, sehingga kita bisa memahami lebih jauh apa yang belum kita pahamin dan apa yang akan kita lakukan. Baik Sesung Seci, karena hari ini juga banyak ya Sesung Seci bodhisattva yang bermunculan di Jingsetang ya Sesung Seci. Tentu dari berbagai kota ya, dari kemarin udah sampai di Jingsetang dan hari ini mereka akan mengikuti camp 4-in-1 ya. Ya memang luar biasa ya. Seperti pada hari ini kita dengar banyak bodhisattva yang bermunculan. Nah ini seperti itu ya Sesung Seci. Kita bisa lihat di Jingsetang hari ini ramai sekali. Ya tentu Sesung Seci yang ada kesempatan untuk hadir di Jakarta ya mengikuti 4-in-1 itu sangat luar biasa sekali ya. Baik, kita juga memanfaatkan waktu yang ada ya, walaupun hari ini mungkin banyak yang fokus di training, makanya tidak bisa mengikuti Zoom pada pagi hari ini ya. Tapi masih baik sekali hari ini kita partisipan masih ada 75 orang ya. Baik, saya akan membacakan intisari pada hari ini ya Sesung Seci. Mari kita sama-sama menyimak ya intisari yang pada hari ini. Sing Fasyang Sutra Trata episode 1493 bab kemunculan dari bumi ya. Ada di episode 1493. Tema hari ini adalah siang malam giat membina diri demi mencari jalan kebudaan. Kita lihat catatan tangan Master ya. Murni, bersih, tidak ternoda, dinamakan fokus. Berpegang teguh tanpa pernah terputuskan dinamakan maju. Sepenuh hati dan tekun mencari jalan agung, dengan pikiran penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar agung. Sepenuh hati mengingat dan mempertahankannya. Fokus dan jelas untuk maju menuju tingkatan kemurnian sejati. Dengan fokus dan jelas maju menuju tingkatan kemurnian sejati. Ini dinamakan batin penuh ketekunan. Nah, Sesung Seci. Bagaimana untuk mencapai murni, bersih, dan tiada noda? Tentu hari ini kita diberi ya wejangan dari Master adalah bagaimana
kita diberi metode ya, metode-metode bagaimana kita harus melatih diri ya. Tadi seperti ada sesiopa ya, 4 jenis pelatihan diri. Ada 4 kebijaksanaan, sece ya. Nah, kemudian se-unlocking yang selama ini kita telah mengikutinya ya. 4 praktek untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Mari kita lihat kemurnian ini bagaimana harus dilakukan. Silakan co-host, kita lanjut. Baik, poin pertama. Murni dan bersih adalah batin tiada kerisauan, tiada rintangan. Inilah yang dimaksud dengan tidak tercemar. Sebersih pikiran sukacita memiliki dharma dalam pikiran kita. Ini adalah murni, bersih, dan tidak ternoda. Kesadaran kita tidak memiliki pikiran bercabang-cabang dan akan menyatu dengan alam semesta. Ini adalah sesuatu yang harus kita pupuk. Kita harus giat melatih 4 jenis pelatihan diri, yaitu pelatihan diri jangka panjang, pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa sisa, pelatihan dengan penghormatan. Memiliki rasa hormat terhadap semua orang. Ini adalah tujuan akhir dari 4 jenis pelatihan diri. Kebijaksanaan ini dirangkum, kebijaksanaan dengan giat tak terbatas, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Tubuh, ucapan, dan pikiran hadir setiap saat dalam 4 jenis pelatihan diri. Terlebih lagi, kita bertekad akan kekuatan ikrar agung kita. Niat pikiran ini harus selalu diingat dan dipertahankan dalam waktu yang lama, yaitu 4 jenis pelatihan diri dan 4 praktek untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Sehingga di dalam keseharian kita dapat sepenuh hati mengingat dan mempertahankannya. Fokus dan jelas untuk maju menuju tingkatan kemurnian sejati. Ini dinamakan batin penuh ketekunan. Nah, Sesung Seci di sini metode-metode yang telah disampaikan oleh Master ya. Tapi satu hal yang paling penting, bagaimana kita harus fokus ya. Fokus, bukankah sering Master mengatakan Yung Sing Ju Secuan Ye ya. Jadi fokus atau fokus adalah profesional ya. Jadi betul-betul kita kalau ada mendalamin sesuatu, contohnya paling simpel ya Sesung Seci. Kita lihat di PL di Taiwan ya. Itu Lao Pusa tuh. Walaupun mereka tidak paham akan jenis-jenis plastik yang mereka pila-pila ya. Tapi mereka bisa tahu Sesung Seci. Apa yang mereka pegang, mereka sudah tahu ini jenisnya apa. Itu luar biasa ya Sesung Seci. Nah, inilah mereka fokus kepada sesuatu yang mereka ingin setiap hari lakukan. Ya, jadi di sini juga kita telah disampaikan oleh Master bahwa ada 4 pelatihan diri itu ya. Bagaimana untuk memahami hari itu, kita betul-betul pikiran tidak boleh bercabang-cabang. Jadi bagaimana dikatakan murni dan bersih, ini adalah batin tiada kerisauan, tiada rintangan. Nah, ini makanya disebut dengan tidak tercemar ya. Baik, mari kita lihat poin berikutnya. Rangkumannya bagus-bagus ya Sesung Seci. Kemudian kita lanjut ke naskah sutra. Orang-orang ini adalah putra-putraku yang berdiam di dunia ini. Mereka senantiasa menjalankan praktek duta, memiliki tekad dan suka berada di tempat-tempat hening, menjauhin hiruk pikuk dari orang banyak dan tidak suka banyak bicara. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Baik, kita lanjut. Silakan host. Nah, ini poin kedua. Orang-orang ini adalah putra-putraku. Orang-orang ini apakah mendengar dharma dan menerima pengajaran atau praktik dalam tindakan nyata, telah melenyapkan kemelekatan, menyadari kebudian, bagaimana melenyapkan kerisauan, bagaimana cara menyadarkan akan kebudian,
Kerisauan adalah sumber pencerahan. Di tengah kerisauan, kita baru bisa mendapat pembuktian tentang Dharma. Ini dinamakan ada Dharma untuk menyadarkan. Karena membina diri bukan hanya memberi manfaat bagi diri sendiri saja. Begitu banyak persoalan dapat terselesaikan dengan lancar. Ternyata ada sekelompok orang-orang diam-diam bersumbangsi, tidak muncul ke permukaan, diam-diam melakukan. Orang yang dengan sepenuh hati dan fokus bersumbangsi, mereka adalah seperti demikian. Jadi bila dikatakan orang-orang yang bekerja secara diam-diam ini, orang yang biasa banyak yang tidak mengenal mereka. Ternyata mereka adalah bodhisattva yang sepenuhnya menjunjung dan menegakkan ajaran Buddha. Nah, Sesung Sece, kalau lihat dari kerisauan adalah sumber pencerahan, atau kerisauan adalah budi. Apakah Sesung Sece bisa meresapin hal ini? Kenapa dikatakan kerisauan adalah sumber pencerahan? Saya berpikir kalau kita di dunia awam, tentu juga tidak terlepas dari kerisauan ya. Setiap hari kita berhadapan dengan kondisi yang berbeda, dengan fenomena di luar diri kita. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita harus memurnikan pikiran kita? Nah, inilah yang harus kita pahamin ya, Sesung Sece ya. Jadi betul-betul dari sanalah kita diasah. Kita meminjam sesuatu yang semua fenomena di luar diri kita itu untuk melatih diri kita. Jadi ini sebenarnya sedang memberi manfaat untuk diri sendiri atau kita memberi manfaat pada orang lain. Nah, kalau kita dicuci bagaimana Sesung Sece? Apakah kita sedang memberi manfaat untuk orang lain? Tentu jawabannya iya ya. Tapi dengan memberi manfaat pada orang lain, sebenarnya kita ada nggak memberi manfaat untuk diri kita sendiri? Nah, Sesung Sece nanti boleh ya. Kalau ada kisah-kisah atau dalam praktek nyata di kegiatan suci ataupun di luar, Sesung Sece boleh sharingkan ya. Apa yang Sesung Sece merasakan bahwa sesungguhnya ini memberi manfaat nggak buat diri saya sendiri. Kalau memang betul ada, bagaimana bentuknya? Nah, ini Sesung Sece masing-masing tentu di dalam praktek ada pengalaman ya. Mari kita nanti kita akan buka sharing ya Sesung Sece. Baik, host, kita lanjut. Poin berikutnya. Naskah Sutra. Putra-putraku ini mempelajari dan mempraktikkan Dharma dari jalanku. Siang malam senantiasa giat demi mencari jalan kebudayaan. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Kita lihat poin ketiga ya, Sesung Sece. Para murid dalam persamuan ini, mereka mempelajari dan mempraktikkan Dharma dari jalan pencerahan sempurna, tiada tara dariku. Target mereka yaitu menuju jalan pencerahan, membuka jalan ini tanpa penyimpangan sekecil apapun. Ini semua adalah akar mendasar dari Bodhisattva. Mereka semua demikian, diam-diam mengerjakannya, mengerjakan dengan jujur, sungguh hati, giat membukakan jalan, baik siang maupun malam, tak pernah bermalas-malasan, karena ingin mencari jalan kebudayaan. Sekarang mereka juga mendengarkan sutra yang sama, mendengarkan Dharma yang sama, melihat adegan yang sama. Inilah yang terjadi saat ini, sehingga kita harus menggenggam jalinan jodoh ini. Nah, Sesung Sece, kalau mau bilang bodhisattva yang bermunculan, yang tanpa kita kenal, ya, saya kemarin kebetulan Jing Setang ya. Jadi para bodhisattva yang dari 10 penjuru datang berkumpul, mereka dari kebetulan kemarin ada yang kita jemput dari Batam, terus juga ada Sesung Sece kita yang jemput dari Medan ya. Medan luar biasa ya Sesung Sece. Batam juga luar biasa. Ada sekian banyak bodhisattva yang bermunculan. Apakah kita kenal semua Sesung Sece?
tentu tidak semua yang bisa kita kenal ya, karena ada yang masih abu putih, ada yang APL, kemudian ada ditemani oleh komite-komite. Nah, kita tidak semua kita kenal. Tapi alangkah bahagianya ya kita bisa bersama-sama di tempat yang sama untuk melatih diri ya. Jadi luar biasa Sesung Seci dengan semangat walaupun dalam perjalanan juga makan waktu ya. Ada yang delay, ada yang kemudian datang sampai Cingsetang juga udah di atas jam 9-an ya. Tapi tetap ada ditungguin dan disambut dengan gembira ya Sesung Seci. Nah, ini juga kita sangat happy ya. Tapi bagaimana Bodhisattva itu bermunculan seperti dalam dalam sutra ini ya. Banyak yang kita tidak bisa tahu dari mana. Dan tadi disampaikan bahwa sesungguhnya banyak yang mensukseskan acara-acara di balik panggung ini. Siapa orangnya? Kita juga tidak tahu. Ya. Tapi di Chengsangme kita ada satu cara, yaitu kita mencoba untuk menelusuri siapa yang selama ini yang pegang peran, dan kemudian Chengsangme ada mencoba untuk mewawancara mereka ya, dan kemudian akan dituangkan di dalam artikel ya. Jadi betul-betul sepak terjang mereka di daerah ya, yang kita tidak tahu sumbangsi mereka selama ini akan dituangkan di dalam artikel sehingga Sesung Seci bisa membacanya kemudian ya, dan baru kita tahu oh Bodhisattva ini dari mana, dan mereka bersumbangsi juga tanpa kita ketahui ya. Dan betul-betul secara diam-diam, kata Master tadi, secara diam-diam di balik panggung ternyata kesuksesan itu ada bagian dari mereka. Nah, itu juga dibuktikan oleh tadi ada pembicaraan Master dengan murid-muridnya ya. Jadi ternyata mereka melakukannya banyak ya, tapi tanpa suara. Begitu juga ya kita sedang melakukan di Cingsetang juga dharma tanpa suara, banyak yang kita bisa lihat ya. Baik, Sesung Seci kita lanjut lagi. Poin berikutnya, naskah sutra. Mereka berdiam pada angkasa di bawah dunia saha, kekuatan tekad dan pikiran mereka sungguh kokoh, senantiasa tekun mencari kebijaksanaan. Mereka membabarkan berbagai dharma menakjubkan dan batin mereka bebas dari takut. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Nah, ini juga mereka berdiam pada angkasa di bawah dunia saha. Tadi juga dijelaskan Master ya, bahwa sesungguhnya letaknya di mana. Kita juga tidak tahu apakah di atas atau di bawah ya Sesung Seci ya. Tapi percayalah, yakinlah bahwa ini tetap ada di angkasa, di alam semesta ini ya Sesung Seci. Makanya luar biasa kita bisa memahami Dharma ini ya Sesung Seci. Yang tadinya mungkin kita bagian dari satu titik di bumi ini saja, ya di planet satu saja, tapi ternyata di alam semesta ini begitu banyak planet yang masih kita belum bisa pahamin. Ya, masihkah ada penghuninya, ataukah masih ada makhluk-makhluk lain selain dari manusia? Tentu banyak ya Sesung Seci yang tidak terlihat juga kita tidak bisa pahamin ya, seperti piring terbang itu ya Sesung Seci ya, sampai sekarang kita masih belum pahamin betul-betul seperti apa sih, dan dari mana planet itu, dan di mana wujud-wujud daripada makhluk-makhluk di luar dari manusia itu sendiri ya. Baik, kita lanjut lagi. Silakan ke host. Poin keempat. Sebelumnya Bodhisattva Maitreya telah bertanya, dari mana datangnya para Bodhisattva ini? Sekarang Buddha menjawab mereka, berdiam pada angkasa di bawah dunia saha ini. Kekuatan, tekad, dan pikiran mereka sungguh kokoh, senantiasa tekun mencari kebijaksanaan. Ini tadi sudah dikatakan Buddha Dharma menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam Dharma. Namun tekad hati para Bodhisattva adalah berada di dunia saha. Setelah membangun tekad dan memunculkan pikiran,
Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Seperti namanya adalah menahankan penderitaan. Para bodhisattva datang ke dunia karena untuk menolong para makhluk yang menderita. Jadi kita mesti sangat jelas. Tekadnya adalah hendak terjun ke dalam kerumunan. Ini disebut tekad dan pemikiran. Jadi kekuatan ikrar mereka sungguh pun kokoh. Walaupun sulit ditahankan, sulit untuk bersabar. Namun kita harus memiliki kekuatan ikrar ini. Tubuh, ucapan, pikiran, ikrar agung, kita harus tegakkan di tempat ini. Ini adalah akar mendasar daripada para bodhisattva. Jadi senantiasa ingin untuk secara tekun memupuk kebijaksanaan Buddha. Jadi banyak metode ya Sesung Sece yang disampaikan dari master ya. Di dalam sutra itu banyak sekali metode yang bisa kita pakai untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi metode ini tentu kita harus memahaminya dulu ya. Betul ya Sesung Sece ya. Seperti sesio, bagaimana kita tidak henti-hentinya untuk melakukan, tidak ada jeda ya, jangka panjang, dan harus ada dengan penghormatan ya. Nah ini juga sangat penting ya, karena di dalam interaksi dalam kerumunan orang banyak tentu banyak gesekan-gesekan yang tidak bisa kita hindarkan ya. Tapi bagaimana batin kita harus terjaga seperti para bodhisattva ini ya, bagaimana mereka dengan sikap mereka yang tidak banyak bicara, tapi tentu mereka selalu siap untuk membantu ya, menolong orang yang memerlukannya ya. Nah, di sini kita juga bisa belajar sesuatu ya, di mana ada penderitaan, bodhisattva akan muncul di sana ya. Nah, apakah kita dalam melakukan seci, bukankah hal itu kita sudah menjalankan secara tidak langsung ya? Secara tidak langsung kita sudah diarahkan oleh master, sehingga kita tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang melakukan jalan bodhisattva itu sendiri ya. Nah, itu juga meminjam kondisi di sekitar kita untuk melatih kita ya, melatih batin kita agar tidak mudah tergoyahkan dan tentu penuh kesungguhan dan kokoh ya Sesung Sece. Baik, kita lanjut lagi. Masih ada berapa poin? Poin kelima ya. Kekuatan tekad dan pikiran mereka sungguh kokoh adalah sebagai pujian kalau mereka telah memupuk kebajikan dari berkah dan kebijaksanaan. Batin mereka memiliki kemurnian dan kekokohan laksana logam atau batu. Ketika bertemu kesulitan akan semakin murni. Pikiran mereka dipusatkan pada apa yang sedang dilakukan, melampaui batasan waktu dan ruang. Inilah yang disebut tekun mencari. Ini merupakan praktek dari ikrar yang memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Mereka membabarkan berbagai dharma, menakjubkan dan batin mereka bebas dari takut. Mereka cakap dalam membabarkan berbagai dharma menakjubkan. Batin mereka tenang, tenteram, dan tiada gentar sedikit pun. Mereka membabarkan berbagai dharma untuk memberi manfaat pada orang lain. Membabarkan dharma sesuai kapasitas, secara membujur dan melintang berbeda-beda. Makanya disebut berbagai. Menjelaskan makna berdasarkan kata-kata dan semuanya sejalan dengan prinsip tersembunyi. Makanya disebut dharma menakjubkan. Jadi kembali lagi Sesung Sece. Kalau seseorang fokus, ya mungkin dia bisa lupa makan Sesung Sece. Karena saking fokus kepada sesuatu, dia lupa. Ya, ini dikatakan melampaui batasan waktu dan ruang. Nah, ini disebut tekun ya Sesung Sece. Dalam menjalankan tugas di pelatihan diri di Ceci juga sama ya Sesung Sece. Kita lihat para bodhisattva yang di dapur ya, Siang Cicu ya, itu mereka kalau lagi masak itu betul-betul luar biasa ya. Kita sering melihat cara mereka melakukannya juga seperti acara pada hari ini ya Sesung Sece, bisa ada kesempatan boleh lihat di dapur. Mereka masing-masing dengan piawai memasak dengan sukacita ya,
tapi penuh keringat ya saudara-saudara. Karena kompor besar semua ya saudara-saudara. Dan juga kualinya juga besar-besar ya. Jadi memang perlu tenaga ya. Nah, tapi Sece memang luar biasa ya. Mereka Henyong-sing melakukannya untuk para peserta ya. Jadi tapi ada satu poin yang menarik adalah mereka juga menjalin jodoh ya dengan semua peserta yang hadir pada acara ini. Nah, ini sungguh luar biasa ya. Jadi berkah juga dapat, tapi sukacita juga dapat. Kalau mau bilang lelah, semua orang juga lelah ya. Duduk juga lelah ya sesungguhnya. Jadi ini memang sesuatu yang menarik ya. Kalau dari kacamata Ajeng Sangme, kita akan melihat berbagai macam ragam ya, macam pelatihan diri yang berbeda ya. Semua adalah pintu dharma sesungguhnya. Ya baik di Siang Cicu, baik di Sen Ho-chu, ya baik di tim pelatihan, semua bekerja di belakang meja tanpa bersuara. Jadi betul-betul mereka dengan Henyong-sing fokus kepada apa yang dilakukan mereka itu betul-betul untuk kesuksesan suatu acara itu tentu saling gotong royong ya, sehingga mereka bisa membawa sukacita di dalam melaksanakan kegiatan ya. Nah inilah yang kok tidak ada bosan-bosannya ya. Kemudian kalau ada acara mau ikut lagi ya, walaupun ada terasa capek gitu ya sesungguhnya. Baik, kita lanjut lagi. Co-host silakan poin berikutnya. Ya, kita lanjut sesungguhnya. Ketika merasakan perubahan kondisi dapat memberikan kontribusi positif. Orang-orang berkemampuan dan berbudi luhur bermunculan bagaikan awan. Merespon tanpa pamrih pada semua makhluk. Ini disebut bebas dari takut. Memiliki kebajikan dari memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Saling membimbing secara welas asih dan bijaksana dengan menggunakan metode terampil. Rasna ada pada saat ini. Sesungguhnya ini juga memberi kontribusi positif ya. Apa yang kita lakukan memang kita sedang melakukan hal itu ya. Jadi bagaimana kita mempunyai sebuah semangat yang seperti bodhisatwa yang bermunculan, tapi mereka tidak meminta pamrih ya, tapi mereka melakukannya dengan sungguh hati dan ingin selalu menolong orang banyak. Nah, di mana ada diperlukan mereka akan muncul. Nah, dan disinilah prasna ada pada saat ini ya. Ini prasna bagaimana welas asih cinta kasih mereka udah timbul di sana ya. Jadi tanpa diminta mereka pun bisa melakukannya. Baik, kita lihat poin berikutnya. Co-host silakan. Poin ke-6. Sebersih pikiran mawas diri dan berhati tulus. Cinta kasih universal tanpa pamrih. Seluruh dunia bersatu hati ketika merasakan perubahan kondisi. Demikianlah berpadu semua orang melakukan tindakan kebajikan. Setiap bagian sedikit demi sedikit pergi bersumbangsi. Inilah saatnya orang-orang berkemampuan dan berbudi luhur bermunculan bagaikan awan, merespon tanpa pamrih pada semua makhluk, memiliki kebajikan dari memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Kita bersumbangsi cinta kasih, mengungkapkan suatu ketulusan, juga merupakan satu berkah bagi kita. Akan tetapi di tempat ini, menerima sebuah ketulusan, mereka juga akan terharu, sehingga memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Saling membimbing secara welas asih juga adalah welas asih, juga adalah kebijaksanaan. Bijaksana dengan menggunakan metode terampil dapat memberikan kontribusi positif. Bijaksana dengan menggunakan metode terampil juga adalah pasna. Berkah dan kebijaksanaan pada saat ini, sehingga kita dengan tubuh dan batin berpadu, mereka tumbuh berkembang hari demi hari. Ini dinamakan kediaman dari ketidakmunduran. Cukup dalam ya sesungguhnya. Tapi semua sebersih pikiran
ya, ini sing se ike congce. Jadi sebersih niat pikiran itu adalah sebuah benih juga ya sesung sece. Itu bisa berkembang menjadi sebuah pohon yang besar. Ya, bisa menjadi isen uliang cong isen. Jadi satu tumbuh menjadi tak terhingga, yang tak terhingga juga berasal dari satu. Nah, ini luar biasa ya sesung sece ya. Padahal apa yang kita lakukan sedang kita akumulasi. Dari sesuatu yang kecil menjadi besar. Ya, dari sesuatu yang tak terhingga. Dan kemudian sebenarnya sesuatu yang tak terhingga juga berasal dari sebuah benih, ya, dari satu ya sesung sece. Dan ini adalah pedoman yang sangat baik untuk kita kembangkan ya di dalam kehidupan kita. Kita memupuk kebajikan dari hal-hal yang kecil, ya. Ada satu dulu ada Mother Teresa juga pernah mengatakan ya, tidak semua orang bisa melakukan hal yang besar, tapi setiap orang bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta kasih yang besar. Ini juga luar biasa ya kata-kata bijak ini ya sesung sece ya. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Semua orang bisa melakukan hal yang sama. Dan semua orang sebenarnya punya hakiki yang sama. Yaitu memiliki kemurnian batin ya. Tapi kenapa kita berbeda jauh dengan Buddha? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Dan bagaimana kita sedang menuju ke sana ya sesung sece. Saya yakin dan saya percaya apa yang disampaikan Master selama ini sebenarnya sedang menunjukkan suatu arah kepada kita. Bagaimana kita akan sama-sama menuju ke sana dengan kendaraan besar ya. Itu Tapai Nyuse ya. Kita melakukan bersama dengan semangat yang kokoh, yang gigih, sehingga kita sama-sama juga bisa mencapai kebudayaan. Itu adalah suatu keyakinan ya buat kita melatih diri ya. Tapi cinta kasih yang universal tidak diragukan lagi ya sesung sece yang kita lakukan, yang dari Ceci ya, Ceci sendiri diciptakan oleh Master dengan cinta kasih yang universal. Yang kita lakukan juga kita tanpa mempunyai keakuan yang kecil ya. Kita sedang menuju keakuan yang besar, yaitu tanpa aku. Luar biasa ya sesung sece ya. Baik, co-host masih ada lagi? Baik, sesung sece, 6 poin telah kita lalui. Tentu sesung sece dari sharing Master tadi pagi, ya, dari apa yang disampaikan oleh Master, wejangan Master, tentu sesung sece masing-masing memiliki pandangan dan pemahaman yang ini ya. Coba kita akan sama-sama sharingkan bersama ya, kalau sesung sece ada merasa ini sesuatu saya dapat pada pagi hari ini. Baik, kita memberi kesempatan ya pada sesung sece yang ingin berbagi sharing pada pagi hari ini. Kita bawa secin ya, sesung sece ya, agar kita bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh Master pada pagi hari ini. Ada sesung sece yang mau berbagi? Ini yang tidak ada kesempatan untuk hadir di Ching Setang pada pagi hari ini, mungkin kita bisa melakukan sharing bersama ya di tempat-tempat kita sendiri. Ya tentu sesung sece juga merasa bergembira ya bisa mengikuti Singbasyang pada pagi hari ini. Ada yang mau berbagi sesung sece? Ini saya lihat ini oh ya, Sesyong Ong Ciwe. Selamat pagi Sesyong. Selamat pagi Tan Susyong. Ini hari kali ini belum ada kesempatan untuk hadir di Ching Setang nih. Bagaimana Sesyong? Iya, Susyong belum ada kesempatan. Semoga lagi bisa di kesempatan selanjutnya Susyong. Ya, mudah-mudahan Sesyong sece yang hadir
nanti kalau pulang mereka bisa bawa mungkin sutra-sutra yang telah disampaikan di sini ya. Mungkin mereka bisa akan sharing ya di bedah buku ataupun di tempat-tempat masing-masing ya, ada kelas atau apa ya. Kita sama-sama berbagi ntar seperti itu ya Sesyong ya. Baik, Sesyong silakan Sesyong. Ya,感恩 Tan Sisyong, kanan Sisyong Siche,感恩kepada Master yang selalu memberikan keharuman Dharma kepada kita ya, sehingga kita lebih terus semangat begitu ya, Sisyong ya. Betul Sesyong, betul sekali. Ya, tadi Master juga menyampaikan tentang batin yang tenang dan tentram ya, sehingga kita dengan batin yang tenang dan tentram ini, sehingga kita bisa memberi manfaat kepada diri kita sendiri, dan juga bisa memberikan manfaat ya kepada orang lain. Ya, Sisyong Siche, memang kalau kita telah mengetahui apa yang disampaikan oleh Master ya, bahwa di dalam batin ini yang di bab sebelumnya ya mengenai penaklukan marah di dalam batin kita ini, maka kalau kita bicara mengenai batin ada kanda ya Sisyong ya. Kanda yaitu ada kesadaran, ya, ada perasaan, ada persepsi, dan juga ada bentuk-bentuk pikiran. Nah, kesadaran ini kan kita tahu ada 6 ya. Salah satunya adalah pikiran. Oleh sebab itu kesadaran suka dikatakan sama dengan pikiran, begitu ya. Nah, jadi apabila kita berhubungan dengan objek luar, maka biasanya ya selalu kesadaran dalam pikiran kita ini yang bergerak begitu ya, ya. Namun jangan lupa bahwa kita juga ada kanda yang lain, yaitu kanda perasaan. Nah, kanda perasaan inilah yang kadang-kala kita suka terlupakan begitu ya. Sehingga kita tahu bahwa perasaan itu membawa penderitaan ya. Jadi kemelekatan kepada perasaan senang yang berlebihan atau kemelekatan kepada perasaan yang menyedihkan atau menyakitkan itu adalah penderitaan. Yang kemarin juga ada Gunawati Siche sharing ya bagaimana perasaan beliau itu sehingga memudahkan beliau untuk menangis begitu ya. Jadi selain pikiran kita juga harus mengenal diri kita sendiri, bahwa di dalam diri kita ini selain pikiran, kesadaran pikiran, itu juga ada perasaan. Nah, perasaan inilah yang kita harus juga perhatikan begitu ya, sehingga kita bisa tentram dan damai. Dan yang ketiga juga kita ada persepsi atau pencerapan. Persepsi inilah yang kadang-kala, misalnya mohon maaf ya Sisyong, kalau kita bicara misalnya membaca kata-kata gudang garam misalnya ya, maka persepsi kita adalah itu adalah rokok misalnya, ya kan? Tetapi sebetulnya belum tentu itu rokok, bisa saja gudang garam itu memang gudang dari garam begitu ya. Jadi persepsi ini juga cukup berbahaya apabila itu di dalam diri kita dan terkandung lama begitu. Oleh sebab itu pentingnya kita turun ke kerumunan orang banyak, sehingga kita bisa merubah persepsi-persepsi kita yang sudah ada sebelumnya, dan dia tidak tersimpan di dalam gudang kita sehingga membentuk kesadaran, yaitu bentuk-bentuk pikiran atau kita kenal dengan sangkara ya. Karena kalau kita baca di 12 nidana itu awija pacan sangkara, maka sangkara adalah pacaya winana atau kesadaran untuk terlahir kembali. Jadi apa yang kita simpan di kotak kesadaran kita ini memang dalam bentuk sangkara, bentuk-bentuk pikiran, itulah menentukan kelahiran kita selanjutnya. Yang Master selalu mengingatkan kepada kita ya, bahwa kita harus bisa berjuang terlahir lagi di alam manusia dan melanjutkan jalan bodhisattva ini. Nah, oleh sebab itulah selain kita menjaga pikiran kita, ya jangan lupa juga ya dengan perasaan kita, apapun yang kita rasakan itu membawa penderitaan. Namun apakah kita menjadi orang yang tidak berperasaan begitu ya? Ya tentu juga tidak. Namun kita mengetahui bahwa kemelekatan kita kepada perasaan yang menyenangkan atau perasaan yang menderita itu adalah penderitaan. Sehingga dengan kita mengetahui di dalam batin kita ini ada 4 hal, maka kita mudah-mudahan ya Tan Sisyong ya bisa lebih mengenal batin kita ini. Jadi kalau kita merenungkan Dharma dalam yang kita terima, kita resap, nah kita merenungkanlah ke dalam diri kita, dari pikiran, dari perasaan kita ini, persepsi kita,
dan juga bentuk-bentuk pikiran yang sudah tersimpan di dalam diri kita. Nah, memang betul dengan kita sangat-sangat membantu sekali dan sangat memang itu menjadi satu hal yang sangat penting dan memang harus kita lakukan. Turun di kerumunan orang banyak itu akan membuka pikiran kita sehingga merubah persepsi kita, sehingga merubah bentuk-bentuk pikiran kita menjadi pikiran yang lebih menumbuhkan kebijaksanaan ya Susyong ya. Jadi itu yang kita harapkan sehingga batin kita bisa tenang dan tentram sehingga bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Ya, cảm ơn Tan Sư Siêu, cảm ơn Sư Siêu Sư Chế, cảm ơn. Baik, cảm ơn ya Om Jiwe Sesiong ya. Ya, apa yang disampaikan Om Jiwe Sesiong, ya sebenarnya selain dari 5 panca indera kita, memang kita masih ada ini ya, ada ketujuh ya, ke-8 dan ke-9 ya. Yang ketujuh ini ya, kesadaran ketujuh ini ya kita punya sensor juga ya Sesung Sece ya. Jadi tadi persepsi ini memang sangat mempengaruhi juga ya. Kalau kita kadang-kadang sebut misalnya suatu daerah atau suatu negara, itu kita punya pikiran udah langsung ke sana. Misalnya ada yang udah pernah ke luar negeri ya, misalnya Amerika atau ke Hualien atau kemana ya, kita punya pikiran bisa langsung kontak ke sana. Itu cepat sekali ya Sesung Sece ya. Tanpa kita merasa harus berpikir, itu otomatis sudah langsung ada karena sudah tersimpan di dalam gudang kesadaran kita ya. Ya, jadi memang persepsi ini karena kita sudah pernah melihatnya dan pernah mengalaminya. Jadi cepat sekali ya. Tapi ya sebagai manusia awam, tentu kita tidak bisa lepas dari ada ai hen qing chou ya. Misalnya ada perasaan cinta, ada perasaan benci, ya, ada perasaan ya yang tidak baik juga ada ya. Tapi kalau hari ini kita dengar para bodhisattva yang bermunculan, mereka sudah cawe, sudah melampaui sebagai manusia awam biasa ya. Tentu mereka sudah memahami ya, ada 37 faktor yang secara pendasaran mereka sudah paham. Mereka sudah tahu ya manusia awam itu seperti itulah. Yang dia rasakan ya seperti itu. Tapi kita sedang diarahkan untuk menuju ke sana Sesung Sece. Jadi dipahamin atau tidak, yang seperti tadi Om Jiwe Sesung sampaikan itu memang Seninchu itu juga ada ya, perasaan membawa penderitaan, masih ada yang ketiga lagi ya, yang seperti pikiran juga sama, ada konsekuensinya ya. Jadi memang kita perlu memahami lebih jelas sehingga apa yang kita lakukan di luar dari diri kita bisa pahamin. Yang tadi Om Jiwe Sesong, kita pahamin diri kita sendiri. Sesong Sece pernah melihat patung Buddha ya. Patung Buddha tentu banyak beraneka ragam bentuknya ya. Sesong Sece pernah melihat patung Buddha yang melihat ketatapan matanya bukan melihat ke depan ya, tapi melihat ke bawah ya. Nah, itu juga ada yang perlu dipahamin ya. Jadi kalau kita manusia awam, kita lebih gampang melihat dari mata kita, melihat ke depan ya, Sesung Sece ya. Tapi kalau untuk lihat ke dalam, kok jadi susah ya. Nah, inilah Sesung Sece yang kita harus pahamin, bahwa sesungguhnya kita lebih mudah melihat orang lain, melihat kelebihan atau kekurangan orang lain. Tapi lebih gampang melihat kekurangan orang. Kalau apa yang saya rasakan ya. Tapi apakah itu baik buat kita? Nah, Sesung Sece boleh merenungkan juga ya. Sebenarnya lebih baik melihat kebaikan orang atau lebih baik melihat kejelekan orang. Kalau melihat kejelekan orang itu nggak usah dipelajari, itu udah langsung dia bisa keluar sendiri ya. Kita sudah mulai menilai, sudah mulai melihat apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita udah mulai risau ya Sesung Sece.
Tapi kalau setelah mempelajari Buddha Dharma, ya, mempelajari master, kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya. Kenapa kita tidak melihat dari hal yang dia bisa lakukan? Ya, di dalam aktivitas juga sama ya, di Ceci juga kita sering melihat ya, dari latar belakang yang berbeda, dengan orang dengan sikap yang berbeda, dengan watak yang berbeda. Tapi kenapa kita bisa jalankan bersama-sama? Nah, saya sangat salut kepada sesungguhnya senior kita ya. Mereka bisa melihat kelebihan daripada mungkin karyawan baru, bagaimana bisa mengajak mereka untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Bukan apa yang kita bisa apa yang kita inginkan, tapi kita kasih porsi yang mereka bisa lakukan di tempat yang tepat. Mereka akan melakukannya dengan sukacita sesungguhnya. Nah, ini yang pernah saya lihat sendiri, dan kadang-kadang kita juga bisa ya mencari orang yang dia memang mampu dan dia memang bisa lakukan seperti itu ya. Mungkin sesungguhnya juga punya pengalaman tersendiri, baik atau buruk, atau yang tadinya tidak akur, kemudian kok bisa bekerja sama ya. Nah, inilah sesungguhnya di dalam pelatihan diri, tidak semua harus yang sempurna seperti tanpa ada kelok-kelok gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang harus memutar ke sini, ntar baru ke sini, akhirnya ketemunya ke sini ya. Nah, tapi kadang-kadang kita juga harus meminjam pihak ketiga untuk menyampaikan. Karena kadang-kadang kalau tidak berjodoh, kalau dipaksain itu juga susah. Tapi kalau berjodoh, ya kata apapun yang dikeluarkan, say okay, ya, no problem. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ini sesungguhnya kita masing-masing ada jodoh ya. Jadi pahamin atau tidak, sesungguhnya kita sama-sama boleh mengamati ya. Selain di luar diri kita, sebenarnya kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri ya, sesungguhnya. Baik, kita memberi kesempatan lagi sesungguhnya, mungkin ada yang mau ini, mau sharing bersama dengan kita. Silakan sesungguhnya, mungkin ada pengalaman yang mau dituangkan di sini sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Ya, dengan sering adanya sharing membuat kita lebih bisa memahami apa yang selama ini kita lakukan, masih adakah yang harus kita perbaiki ya. Master selalu mengingatkan kita harus pantin ceci ya, harus kita meninventaris diri kita ya, apa yang kita belum lakukan, apa yang sudah dilakukan, mungkin akan membuat kita lebih yakin kepada ajaran master ya. Baik, karenanya onjiwe sesyong, yang lain bagaimana sesyong sece? Kita genggam kesempatan yang ada. Atau kalau belum ada, apakah kita kuis dulu ke host? Bagaimana? Ini sekarang jam 8.33. Atau kita kuis dulu ya? Boleh ya sesyong sece? Baik, sesyong sece. Kita mulai kuis ya. Sing Fasyang Sabtu 9 Maret 2024. Ini ada di Sutra Teratai bab 15 episode 1493. Seperti biasa ya sesungguhnya jawaban, cara menjawab kuis ya. Jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, dan jawaban. Nah, contoh jawabannya seperti itu ya. Kalau satu ada ABCDE ya. Begitu ya. Kalau dua juga silakan dijawab apa yang menurut sesungguhnya. Diyakinkan apa yang diserap sesungguhnya bisa kita belajar bersama ya. Baik, kita mulai ke host. Soal nomor pertama. Siap-siap ya sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan batin penuh ketekunan dalam teks tersebut? A. Memiliki niat pikiran yang bersih. B. Memusatkan perhatian pada prinsip kebenaran. C. Mencari kesetaraan dalam sifat hakiki. D. Mencapai tingkatan kemurnian sejati. E. menjalani
apa ya? Menjalani kehidupan dengan tekun. Silakan dijawab, Sesung Seci. Baik, kita close ya. Silakan co-host, jawaban yang benar adalah 1D ya, mencapai tingkatan kemurnian sejati. Sesung Seci kalau sudah ikutin hari ini punya itu, jawabannya pasti bisa ya. Ini banyak jawab benar ya. Baik, kita lanjut. Co-host silakan. Soal nomor kedua, pelatihan apa saja yang ada di dalam 4 jenis pelatihan diri? A. Pelatihan jangka panjang. B. Pelatihan tanpa henti. C. Pelatihan tanpa sisa. D. Pelatihan dengan penghormatan. E. Semua jawaban benar. Bagaimana menurut Sesung Seci? Yang mana menurut Sesung Seci hal ini adalah benar? Silakan. Masih ada Sesung Seci? Baik, kita close ya Sesung Seci. Ya, silakan co-host, jawaban yang benar adalah 2E ya, semua jawaban benar. Ya, ini sesiu ya, 4 pelatihan. Baik, kita lanjut co-host silakan. Soal nomor ketiga, dari bagian naskah sutra yang disebutkan, Bodhisattva Maitreya dan yang lainnya berada di mana? A. Di atas gunung. B. Di bawah air. C. Di tengah angkasa. D. Di dalam bumi. D. Di dunia saha. Yang mana yang menurut Sesung Seci yang tepat? Ini yang buat soal juga luar biasa ya Sesung Seci ya. Apakah pelatihan diri ada di mana? Baik, masih ada? Baik, kita close ya Sesung Seci. Jawaban yang benar silakan co-host. Adalah 3E. Di dunia saha. Betul sekali. Ya. Baik, kita lihat lagi di dunia saha. Itu juga di Ling Chusan ya, Sesung Seci. Baik, kita lanjut lagi. Co-host silakan. Soal nomor berikut. Soal nomor 4. Apa yang menjadi tekad para bodhisattva yang disebutkan dalam naskah sutra? A. Menjadi kaya. B. Memperoleh kekuasaan. C. Mencari jalan kebudayaan. D. Mencari kesenangan. E. Menjadi terkenal. Wow. Ini Sesung Seci sepertinya tidak ada yang salah jawab ya Sesung Seci. Sepertinya ya. Mari kita lihat. Close ya. Baik. Jawaban yang paling tepat. Silakan co-host. 4C ya. Mencari jalan kebudayaan. Masih semangat ya Sesung Seci. Masih ada 2 soal yang harus kita lalui. Mari silakan co-host soal berikut. Soal nomor 5. Apa yang dilakukan oleh para bodhisattva secara diam-diam? Seperti yang disebutkan dalam naskah sutra. A. Membimbing makhluk hidup di tengah kerumunan masyarakat. B. Membangun istana. C. Menjadi penguasa. D. Melakukan perjalanan. E. Mencari harta karun. Yang mana yang Sesung Seci merasa benar? Baik, kita close ya Sesung Seci. Jawaban yang benar, silakan. A. Membimbing makhluk hidup di tengah kerumunan masyarakat. Di 5A yang benar ya. Baik, soal nomor terakhir. Soal nomor 6 ya. Apa yang disebutkan sebagai kebijaksanaan yang diterapkan oleh para bodhisattva dalam naskah sutra? A. Bersikap keras kepala. B. Bersikap welas asih. C. Bersikap sombong. D. Bersikap jujur. D. Bersikap egois. Jawaban mana yang menurut Sesung Seci yang tepat? Silakan.
Masih ada? Baik, kita close ya session C. Silakan ke host, jawaban yang tepat adalah 6B, bersikap belas asih. Ya. Sudah 6 soal kita lalui ya session C. Tentu session C tadi telah menyimak dari pagi ya apa yang disampaikan oleh Master. Ada jawabannya di sini ya session C. Nah, sebelum kita lihat pemenang pada pagi hari ini, apakah ada session C yang ingin menyampaikan sesuatu menurut session C, apa yang session C rasakan? Sambil menunggu pemenang pada pagi hari ini. Ada, silakan session C. Ya, jadi betul ya, session C hari ini yang kita dengar dari Master juga tetap harus mempunyai pikiran yang murni, mempunyai pikiran yang bersih, dan tentunya yang paling utama adalah tidak ternoda. Puca, sebenarnya ca ini adalah tidak aduk, tidak aduk ya, jadi betul-betul. Baik, kita lihat pemenang pada pagi hari ini. Kita ucapkan selamat kepada pemenang yang pertama, tidak ada ya session C. Pemenang berikutnya adalah Michael Wijaya Sesyong dari Barat 2. Kemudian Siti dari Medan ya. Kemudian Herianto Sesyong juga dari Medan. Kemudian Marta Seci dari Palembang. Yang Aini Wijaya dari Medan. Wah, hari ini tetap dominasi oleh Sesung Seci Medan ya. Tapi kita tetap memberi semangat kepada Sesung Seci yang betul-betul telah menyoksi ya, telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Master dan kemudian kita tuangkan di dalam jawaban ini ya. Ini saya lihat ini Aini Wijaya tentu sibuk ya. Kemudian Herianto Sesyong juga tidak bisa sharing. Ini yang bisa sharing siapa? Ini kita memberi kesempatan Michael Wijaya ada? Ini suara saya agak feedback ya. Oh, Michael Wijaya tidak bisa sharing juga ya. Nah, kita memberi kesempatan untuk Siti Sece. Mungkin Siti Sece mau sampaikan sharing bersama kita. Kanannya Suryanto Sesyong. Tauan Sece. Saya nggak lihat Sece di Jakarta nih. Iya. Kali ini nggak pergi Sesyong. Oh ya, udah ini ya. Udah Bulan tamat Maret. Sece ya. Bulan Maret sibuk Sesyong. Oh iya, Ya, mau urus ada banyak sekali PT-PT yang mau kita ambil dari luar negeri ya. Jadi lumayan sibuk ya. Jadi saya tidak bisa cuti. Jadi hari ini saya lihat materinya sangat bagus sekali ya. Mengingatkan kita bahwa jalan pelatihan ini tidak gampang. Apapun kesulitan dan masalah kita hadapi, kita harus mencoba ya. Mencoba mencari jalan yang terbaik ya. Saya sendiri merasa bersyukur banyak mitra bajik ya. Sehingga kesulitan apapun tiap kali saya merasa Master mengirimkan orang yang tepat untuk saya bisa tetap melangkah di jalan Bodhisattva ini. Hari ini benar-benar mengingatkan saya ya untuk tidak mundur dan tetap tekun
Jadi bagi saya situasi yang ini memang sangat luar biasa. Apapun masalah yang kita hadapi, tadi Kak Pastor berkata, ini adalah cobaan bagi kita ya, untuk membuat kita jadi lebih baik ya. Kita dari batu kasar dipoles untuk menjadi lebih baik. Jadi saya tetap harus kantennya terhadap masalah, cobaan apapun, dan tetap kanten kepada semua mitra Bajik yang selama ini selalu memberikan dukungan, memberikan semangat, dan semoga semangat saya ini tetap ada ya. Kantennya Suryanto Sesium. Ya, memang kita setiap orang ada sebuah sutra yang sangat sulit untuk dijabarkan ya. Saya setuju sekali Sesung Seci, karena banyak dalam kehidupan kita ya tentunya tidak semua secara dari lahir sampai sekarang mungkin mulus-mulus saja ya. Mungkin juga ada yang selama hidup dia tidak pernah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan ataupun sangat berat untuk diterima. Tapi percayalah ya, ada kata perundungan mengatakan seekor semut pun diberi kesempatan untuk hidup, atau seekor cacing diberi kesempatan untuk hidup. Nah, tapi kita sebagai manusia ya, Sesung Seci, sungguh sangat bersyukur ya kita bisa terlahir sebagai manusia. Dari sel-sel yang begitu banyak ya, kita bisa muncul sebagai sebuah benih. Ya. Nah, saya rasa kita semua punya satu kisah ya. Satu kisah yang sulit bisa sama ya. Tapi ada yang mirip-mirip, ada yang punya kondisi ini. Tapi yakinlah, Sesung Seci, kita sudah terlahir dan kita setiap orang membawa satu, kita setiap orang memilikinya. Ya. Hakiki kebudayaan itu ada di dalam diri kita. Tapi kita masih sibuk mencari di luar ya Sesung Seci ya. Nah inilah yang harus kita perhatikan, bagaimana sehingga kita betul-betul seperti Siti Seci bilang, sebuah batu ya. Kita memang seperti itu ya. Harus diasah ya, tanpa diasah bagaimana dia akan menjadi sebuah permata ya. Sebuah permata yang tadi Master bilang sangat terang bercahaya. Bagaimana kita bisa melihat diri kita telah melampaui ya, kita punya seperti bodhisattva yang bermunculan dari mana kita tidak tahu, tapi mereka sudah siap. Itu juga mereka telah membawa cinta kasih, belas kasih ya, dan tentu mereka telah cawi ya, melampaui ya. Jadi betul-betul kita harus pahamin, dan saya sangat setuju Siti Seci punya pengalaman, ada keterharuan, ada merasa bercamuk di dalam pikirannya sehingga dia sangat terharu ya. Tapi yakinlah kita tidak sendiri Sesung Seci. Dunia suci adalah dunia penuh penuh apa ya, kanen ya, suci suci kanen sing, jen kanen se kanen se kanen. Jadi setiap saat kita bersyukur, setiap hal yang kita ketemu bersyukur ya, setiap saat kita bersyukur, setiap hal yang kita ketemu apakah selalu baik. Oh ternyata tadi Siti Seci juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau kaki kita ditarik orang, sebenarnya sedang mengingatkan kita. Ya, jangan-jangan dulu juga kita pernah menarik kaki orang ya Sesung Seci ya. Nah, tapi inilah yang harus kita pahami bersama sehingga kita lebih bisa bisa menghadapi kenyataan yang ada sehingga tidak serta-merta segala sesuatu akan berlalu juga ya. Tapi kalau Master selalu mengingatkan kita, bawo ingin, bawo tangsia, hense cana. Jadi kita bisa menggenggam setiap kesempatan yang ada untuk selalu di dalam sesiu yang di hari ini 4 pelatihan diri itu telah menjadi bekal dan untuk kita melatih diri ya. Tiada jeda tanpa sisa
dengan waktu yang panjang dan selalu dengan penghormatan. Ini saya selalu perhatikan. Sebenarnya di dalam seci kita selalu memperhatikan ya, kan encung cong. Ya, kan encung cong ini sangat-sangat memberi manfaat kita ya. Walaupun orang ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita kan loh kepada dia. Telah menunjukkan kepada kita sikap-sikap yang begini harus kita hindarkan, harus kita perhatikan, dan jangan seperti itu. Kalau tidak ada fenomena yang menunjukkan kepada kita, bagaimana kita tahu? Ya, diri kita jangan-jangan ada bagian dari itu ya. Itu juga pernah disampaikan oleh Suhu ya. Suhu Gria, saya juga sangat setuju dan sangat kangen ya kita dapat pelajaran yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Ya, fine-fine aja ya Sesung Sece ya. Kita bisa lalui dengan kondisi batin yang tenang, murni, bersih, tanpa noda. Baik, kangen ya Siti Sece tetap ciayu di dalam keseharian ini. Baik, masih ada Sesung Sece yang ingin sharing? Kita ingin tahu tang siai. Masih ada yang mau tambahkan ataupun mau mungkin ada pengalaman yang dia lalui dalam ketidaksenangan, tapi kemudian dia bisa melaluinya ya. Ya, On Siwi Sesyong mau tambahkan, silakan. Ya, Kan Sesyong. Ya, Ya, silakan Sesyong. Kan selalu kepada Master ya, yang selalu membimbing kita. Kan Sesyong Sece. Ya, ini sambil mengisi waktu ya Sesyong ya. Jadi kita tahu ya di 12 ini kan hari ini topiknya bagaimana kita membina diri ya Sesyong ya. Selalu giat begitu ya. Ya memang kita tahu bahwa di 12 nidana itu ada sankara. Sankara itu adalah bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran itu ada di dalam batin kita ya Sesyong ya. Nah, oleh sebab itu apabila kita setiap hari ya bisa menyerap dharma, kita mendengar lah ya. Pertama kali kan kita mendengar dari apa Sesyong tadi sharing, tadi Sece sharing ya kita dari apa yang disampaikan oleh Master ya kita mendengar begitu ya, baru mendengar. Nah, Master selalu mengingatkan kita untuk menyerap ya, menyerap sehingga kita memang harus bisa menyerap ya Sesyong. Karena kalau kita bisa menyerap bahwa pikiran itu maka menjadi bukan hanya sekedar pikiran selintas lewat, tetapi pikiran itu akan membentuk ya bentuk sangkara, itu adalah bentuk-bentuk pikiran. Jadi sudah terbentuk dengan kokoh dan kuat. Oleh sebab itulah yang Master sampaikan memakai baju besi ketekunan, bagaimana kita menerima dharma ini, terus kita dengan tekun ya merenungkan sehingga membentuk dharma yang ada dalam pikiran kita ini menjadi bentuk-bentuk pikiran. Nah, namun bentuk-bentuk pikiran ini bagaimana kita mengujinya ya seperti tadi Siti Sice sharingkan bahwa di dalam menghadapi penderitaan bukan saja penderitaan orang lain, namun juga kita juga pasti akan mengalami penderitaan di dalam menghadapi penderitaan yang kita alami sendiri inilah bagaimana kita menggunakan dharma yang kita serap yaitu dalam bentuk-bentuk pikiran kita ini untuk bisa mengatasi penderitaan ini. Nah, sehingga sangkara atau bentuk-bentuk pikiran ini akan membantu kita terlahir kembali di alam selanjutnya. Ya, kan kita punya tekad supaya tidak terlahir di alam penderitaan, bisa terlahir di alam manusia dan tidak tergoda untuk terlahir di alam dewa. Nah, jadi tekad kita ini ya itulah kita harus perkuat dari bentuk-bentuk pikiran yang kita buat dari kita menyerap dharma sehingga kita praktekkan di dalam jalan bodhisattva ini dengan ada sebetulnya tadi Mas Sesyong sampaikan ya dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas di Sici dengan 4 misi dan semoga bisa lanjut ke 8 jejak dhamma semuanya kita bisa lakukan secara tidak langsung kita ya tadi seperti Sesyong sampaikan kita menjalani koridor di jalan untuk bisa mencapai perjalanan kita kehidupan untuk membentuk bentuk-bentuk pikiran yang lebih baik ya. Kan Suranto Sesyong, kan Sesyong Sici ya.
Kan atas penjelasan dari Om Ciwe Susiong ya. Ya, memang bentuk-bentuk pikiran nih kalau kembali lagi kepada hari ini apa yang disampaikan Master ya dalam perumpamaan awan ini ya, bahwa yang tercemar tuh apanya gitu loh ya. Jadi sangat menarik ya. Sebenarnya angkasa ini ya, dia tetap murni ya, tidak pernah tercemar ya. Tapi justru yang tercemar kadang-kadang kok dia punya udara bisa tercemar ya. Udara tuh di bagian mana gitu loh sesungguhnya ya. Udara bisa tercemar ya. Begitu dengan pikiran kita juga sama ya. Ya sebenarnya fenomena yang di luar itu ya kita tidak bisa merubahnya sesungguhnya. Tapi kita bisa nggak dengan cara berpikir kita, dengan pandangan kita yang bagaimana sehingga kita tidak melukai diri kita sendiri dengan apa yang kita lihat. Toh fenomena itu akan berlalu ya. Ya, seperti kumpulan awan nih, kadang-kadang dia bisa membentuk wujud yang bagaimana, tapi apakah itu nyata? Sama ya dengan pikiran kita ya sesungguhnya ya. Tapi memang sangat dalam apa yang disampaikan oleh Master. Tapi kita coba melihat dari fenomena yang dalam bentuk kita bisa terlihat dan kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa merasakan ya bahwa itu segala sesuatu itu dia memang akan berlalu. Dan itu nyata gak? Ini yang paling susah untuk kita memahaminya ya. Tapi kalau mau bilang itu adalah tidak ada, loh kita udah lihat kok, kita lihat nyata ada. Tapi apakah pikiran kita yang mempengaruhi kita? Contohnya, kita ada lihat benda keras jatuh, suaranya keras. Itu respon kita atau memang dari pikiran kita yang mendengar suara itu? Ini ada satu cerita ini bagus sekali ya. Ada sekumpulan orang sedang mendengarkan Dharma. Ya, ini cerita ini dari Huinan, ya, Master Zen ke-6. Dia kemudian bersembunyi di daerah selatan ya, karena dia telah menerima jubah dari pewarisnya sebelumnya ya. Nah, Hongzhen ya. Nah, tapi dia sampai ke satu tempat ya, mereka sedang membacakan sutra Sang Buddha ya. Tapi pada waktu itu ada panji yang bergerak. Nah, terus para biku di sana juga udah mulai membicarakan. Ini panjinya yang bergerak atau angin yang bergerak atau pikiran. Wah, itu mulai risau deh. Ada yang bilang panji itu yang bergerak, ada yang bilang pikiran yang bergerak. Sebenarnya betul gak sih sesungguhnya? Tapi yang saya baca itu kemudian di dalam hal itu bukan kedua-duanya, bukan panji yang bergerak, tapi juga di sini coba saya bacakan. Panji atau angin ya. Panji yang bergerak atau angin yang bergerak. Ternyata jawabannya kedua-duanya tidak ada yang benar. Yang benar adalah pikiran yang bergerak. Nah, ini sesungguhnya. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa hakikat kebenaran itu ada dua sisi. Yang satu tidak berubah, yang satunya lagi berubah menurut keadaan. Kebudayaan ada di atas yang berubah dan yang tidak berubah. Jadi cawi ya, telah melampaui, mengatasin baik dan buruk. Nah, di sini pikiran itu sangat penting sesungguhnya. Apapun yang kita rasakan itu sebenarnya pikiran kita yang bekerja. Jadi kadang-kadang secara fakta ya, kita masih dipengaruhi oleh mata kita ya. Apakah mata kita tidak salah melihatnya? Atau kadang-kadang persepsi kita yang bermain ya, atau perasaan kita yang bermain. Nah, ini tadi Ong Ciwe yang telah sampaikan ya. Pancaskanda kita ya. Ya, 5 agregat kita yang membuat kita saling
mempengaruhi. Baik, Seseng Sece, masih ada yang mau tambahin? Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan kosakata dulu ya. Bagaimana? Ya, silakan host. Kita tutup saja dengan kosakata ya. 感恩工上人开示，感恩师姑师伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang, bab 15, kemunculan dari bumi, episode 1493, siang malam giat membina diri demi mencari jalan kebudayaan. Jing Jin, tekun, rajin, giat, bersemangat. Jing, mahir, tangkas, esensi, intisari, fokus. Uca, tidak tercemar, tidak tercampur, tidak ternoda. Jin, kemajuan. Xiao Ye, siang malam. Cu, tumpukan kumpulan. Yi Yan, mengandalkan bahasa atau kata-kata. Xuan Ji, keajaiban, aspek misteri, prinsip tersembunyi, fungsi mendalam, aktivitas dengan makna mendalam. Feng Yun Kan Hui, you suo zuo wei, ketika merasakan perubahan kondisi, dapat memberikan kontribusi positif. Leng Yan Jing, Shen Xin He Cheng, Ri Yi Zeng Zhang, Ming Bu Tui Zhu. Dalam Sutra Surangama disebutkan dengan tubuh dan batin berpadu, mereka tumbuh berkembang hari demi hari. Ini dinamakan kediaman dari ketidakmunduran, tingkatan ke-7 daripada 10 tingkatan kediaman. Kan'en Shuku Shibo, Zao Shang Hao. Baik, Kan'en Regina Tongxiu ya. Kan'en telah membacakan kosakata pada pagi hari ini ya. Sesung Sece, sebelumnya saya kan'en ya kepada tim Shin Fasyang, co-host ya, host juga, kepada Ong Ciwi Sesyong, kepada Siti Sece, kepada Sesung Sece yang hadir pada pagi hari ini. Tentu tidak terlepas dari mungkin ada kesalahan kata-kata atau hal-hal yang bisa menyinggung perasaan Sesung Sece. Sebelumnya saya minta maaf ya. Tentu kita belajar bersama apa yang kita lakukan untuk membina diri kita juga ya. Kan'en kepada Sesung Sece semua, mari kita sebelum mengakhirin, kita memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva dan Master. Tajia Qing Sili, Qing He Zhang, Xiang Fo Pusa Ji San Ren, Xing Shang Wen Xin Li, Wen Xin, Zai Wen Xin, Shan Wen Xin. Amitofo, silakan duduk Sesung Sece. Kan'en Sesung Sece, mingkin cian ya. Besok tidak ada Sing Ho Siang kalau nggak salah ya. Mungkin dilanjutkan pada hari Senin. Tentu Sesung Sece tetap semangat di dalam jalan Bodhisattva ya. Bagi yang ikut training, tetap semangat mengikutinya ya. Kan'en Sesung Sece semua. Kan'en Suryanto Sesyong. Kan'en Tajia. Kan'en Sami Sece. Kan'en Tajia. Kan'en Tajia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ